mereka bilang, "Nih, tapi kan kita bilang enggak, kita sudah sejak tahun 40. 1945." Walaupun Belanda mengatakan, "Enggak, 45 kamu belum menjadi negara." Dan oleh pengadilan di Belanda, waktu itu diajukan ke pengadilan Belanda, disetujui. Dan Belanda membayar. Belanda membayar. Tanah yang tidak bertuan, karena kalaupun ada orangnya, orangnya tidak beradab, ya kita boleh menghaki. Jadi ini wilayah saya, wilayah saya. Sampai hari ini Belanda masih mengakui bahwa Indonesia merdeka tahun Alasannya 49. biar nggak bayar ganti rugi Ya itu mungkin ya. macam-macam lah alasannya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Masih dengan tema menyambut 79 tahun kemerdekaan. Kali ini kita akan membahas tema tentang kebijakan luar negeri. Bagaimana kemudian negara ini oleh para pendiri bangsa diposisikan dari awal itu dengan sangat bermartabat, bahkan sangat percaya diri sebagai sebuah lembaga baru, untuk kemudian bahkan di konstitusi kita disebutkan kita akan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Kita belum merdeka pun bayangannya kita akan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Sehingga kemudian berbagai macam kebijakan setelah kita merdeka sampai 79 tahun itu mencerminkan keinginan atau cita-cita para pendiri bangsa tersebut. Nah, untuk membahas tema ini, kali ini kita akan kedatangan salah seorang yang sangat otoritatif di bidang kebijakan luar negeri Indonesia, seorang pakar hukum internasional, guru besar, dan hari ini menjadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Ahmad Yani. Yani di Cimahi, Cimahi. Jawa Barat, Prof. Betul. Kita sambut di ruang dialektika tamu kita, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Mas Win. Salam Pancasila dulu, Prof. Salam Pancasila. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Saya benar-benar insecure ini, merasa badannya sehat sekali. Soalnya saya termasuk salah satu follower Prof dan Jenderal Andika di media sosial itu ya. Oh, iya. Ngelihat bagaimana aktivitas fisiknya itu sangat menjadi inspirasi gitu ya. Amin. Itu Dan sebenarnya yang kita inginkan dan supaya kelihatan ketika ketemu ya memang nggak menipu ternyata ini. Terima kasih nih sekali lagi Prof sudah mau Sama-sama hadir. Mas Win, terima kasih menghadirkan saya di podcast ini. Kita merayakan 17 Agustus dengan agak berbeda, Prof. Hmm. Dengan kemudian kita mencoba mengingat lagi sebenarnya para pendiri kita, para pendiri bangsa kita. Saya diingatkan oleh Bang Yudi Latif untuk tidak menyebut para bapak bangsa, karena pendiri bangsa kita itu ternyata tidak hanya Bapak-bapak. bapak-bapak, ada yang laki-laki. Karena ketika misalnya kita hari ini cenderungnya pakai istilah Amerika itu kan founding fathers gitu Iya, kan. iya, Ya iya. di Amerika ya father saja memang. Iya. Tapi di Indonesia ternyata ada ibu-ibu juga yang kemudian tokoh-tokoh wanita juga yang terlibat. Karena itu saya nyebutnya para pendiri bangsa di bidang ini, Bro. Karena kemudian rasanya hari ini salah satu yang kemudian menjadi ya semacam kita mungkin agak jauh gitu ya dengan memori itu adalah rasanya peran kita mungkin hari ini agak kecil di dunia internasional, di pergaulan internasional dibandingkan dengan cita-cita besar dan contoh-contoh yang awal-awal yang sudah diperlihatkan. Nah, ini mungkin nanti kami akan banyak bertanya kepada Prof. Hikmah, kira-kira miss-nya di mana, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, dari awal mungkin Prof kalau bisa diceritakan kira-kira kenapa waktu itu para founding father itu begitu lagi-lagi keliru. Para pendiri bangsa itu begitu percaya diri untuk sebagai sebuah bangsa yang belum lepas dari kolonialisme, ketika menyusun itu kemudian ngomongnya menjaga perdamaian dunia, seolah-olah kan kita punya kekuatan, seolah-olah kita punya tentara aktif mungkin gitu ya, atau punya sumber daya yang cukup kuat untuk kemudian ikut menjaga perdamaian dunia. Kenapa kepercayaan dirinya sampai ke sana? Mungkin bisa digambarkan, Bro. Ya, kalau saya melihat ada 3 faktor ya. Pertama adalah para pendiri bangsa ini, mereka orang-orang yang tidak berkutat di dalam negeri. Mhm. Mereka ini membaca buku-buku dari berbagai literatur di luar negeri. Bung Karno, ya, belum lagi sebagian dari mereka juga pernah mengenyam Pendidikannya ya. pendidikan di luar negeri. Jadi pola pikirnya kosmopolit Oh gitu ya. iya, sangat luar biasa. Yang kedua adalah mereka tahu konteks di mana kita Indonesia sebagai mungkin pada waktu itu hendak dimunculkan sebagai sebuah negara, kita ini kan dijajah. Jadi dulu itu dunia itu sangat Eropa sentris, Hmm. ya. Yang ada adalah Eropa dan bukan Eropa. Maka Jepang
Ya, Jepang itu sampai pada satu titik mereka bilang untuk supaya kita tidak dijajah, maka kita harus mengadopsi apa yang orang Eropa lakukan, ya, termasuk pakai celana Ya, 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 panjang, ya. punya konstitusi, punya hukum pidana, hukum perdata, Yang itu ya, restorasi Meiji itu ya? restorasi Meiji, ya kan? Kan ada filmnya The Last Emperor gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu sangat Eropa sentris, ya, semua didasarkan pada Eropa. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kenapa para pendiri bangsa ini mempunyai visi yang sangat luar biasa? Karena kita tahu bahwa kalau misalnya kita sebagai negara ketiga, negara yang dijajah, kalau kita tidak punya visi besar, kita nggak akan dianggap apa-apa, walaupun kita sudah merdeka. Maka para pendiri bangsa menurut saya, mereka mengatakan bahwa ya kita mau merdeka, tetapi kita ingin merdekanya itu bisa mempengaruhi dunia. Mempengaruhi misalnya di bidang saya hukum internasional. Jadi kalau hukum internasional hanya cuman hukum dari negara-negara Eropa atau Ya, ya, ya. mereka-mereka dari Negara Eropa, bekas penjajahnya ya lah. kita pasti nggak terakomodasi dong kepentingan kita, ya. Maka visi seperti itu yang dibawa oleh Bung Karno ketika kita sudah merdeka sampai membuat konferensi Asia Afrika yang sampai dikenal di mana-mana. Mm. Bahkan pada waktu itu juga mau membuat organisasi internasional yang menandingi PBB, NEVO, walaupun tidak berhasil. Tapi kan yang penting idenya tuh ada, ya. New Emerging Forces Organization, organisasi dari Negara-negara baru merdeka. negara-negara baru merdeka. Luar biasa kan ide-ide seperti itu. Walaupun di Indonesia makan aja susah, ya kan? Tetapi rakyat mendukung karena apa? Rakyat mengatakan, jangan sampai kita cuma merdeka saja tapi tidak kemudian punya pengaruh terhadap dunia. Rakyat itu kalau udah mendengar pidato Bung Pidato. Karno, waduh, nggak makan pun oke, nggak ada masalah, ya. Tapi memang juga ada magnetnya Bung Karno ya menurut saya ya, sampai kemudian rakyat itu merasa bahwa ya memang beliau ini adalah penyambung lidah, ya kan. Nah jadi, menurut saya konteksnya adalah seperti itu. Jadi bahkan ngomong konteks apa yang agak abstrak bagi rakyat, bukan kebutuhan ekonomi, tapi ngomong peran di negara, peran di dunia, itu rakyat menerima, Prof, di konteks di zaman itu. Zaman itu ya, menerima. Dan ingat, konstitusi kita oleh para pendiri bangsa itu di preambul, itu kan ada 4 paragraf. Paragraf pertama bilang bahwa yang namanya kemerdekaan itu Hak hak segala dari bangsa. segala bangsa. Yang kedua, kita udah berjuang nih, ya kan? Yang ketiga, kita sudah sampai pada pintu gerbang, ya, kemerdekaan. Dan kita nyatakan kemerdekaan itu. Nah, yang terakhir adalah oleh karenanya kita mendirikan yang namanya pemerintahan. Pemerintahan untuk apa? Untuk memajukan kesejahteraan Kesejahteraan umum, umum. untuk melindungi tumpah darah. Tapi juga yang penting juga di situ disebut ya secara eksplisit itu adalah turut dalam perdamaian dunia. Jadi founding fathers kita itu, para pendiri bangsa ini sudah melihat visinya jauh ke depan. Bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara yang punya peran di kancah internasional. Mungkin meskipun kita bukan seperti Amerika Serikat ya, bukan seperti Jepang ataupun Jerman begitu, bahkan juga tidak seperti Inggris atau Perancis yang sebenarnya kalau lihat, luasannya itu lebih luas Indonesia dari mana-mana ya, atau Belanda begitu ya. Apalagi Tetapi Belanda ya, kecil apalagi sekali. Belanda kan gitu kan. Tetapi, memang karena mereka bisa melahirkan orang-orang hebat ya, termasuk Hugo de Groot misalnya, Hugo Grotius yang dari Belanda, sebagai bapak dari hukum internasional modern, lalu kemudian juga pemikir-pemikir yang lain gitu Mhm, ya. mhm. Itu, orang bilang ya wajarlah kalau mereka menjadi negara yang bisa mempengaruhi dunia. Karena para pemimpin-pemimpin dari negara berkembang itu pasti baca buku-buku mereka, ya. Dan kemudian punya pengaruh terhadap bagaimana mereka, membentuk sebuah negara, bagaimana berperan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini kan sebenarnya ya seperti juga banyakkan negara-negara yang baru merdeka, mungkin tidak akan dilihat. Tapi disitulah para pendiri bangsa ingin bahwa Indonesia ini harus bisa memberikan warna dalam masalah-masalah internasional. Bahkan kemudian kan kalau tidak salah di dalam, timeline sejarah, Mhm, negara pasca kolonial
pasca zaman itu Perang Dunia Kedua, sepertinya yang pertama kali mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka itu kan kita, Prof, ya? Apa ada yang Ya, lebih dulu dari kita? Kaitannya dengan pasca sejarah pasca kolonial ya, pasca ya. Perang Dunia Kedua itu? Pasca kolonial sebenarnya sih ada beberapa juga yang, menyatakan mereka, merdeka. Mhm, Karena pada masa-masa itu, tahun 1940-an, itu ada istilah dekolonialisasi. itu sudah mulai ada ya Sudah mulai dekolonisasi? ada. Jadi mereka mengatakan bahwa, kan selama ini dunia itu apa namanya, diokupasi atau diduduki atau istilah kita dijajah Dijajah oleh negara-negara Eropa atau yang memiliki tradisi Eropa. Yang memiliki tradisi Eropa tuh sebenarnya kayak Amerika Amerika Serikat, Serikat, ya kan? ke Mereka Filipina ya? ke Filipina, ya. Nah, itu makanya pada waktu itu, ya udah kalau misalnya Eropa, ya mereka yang menganggap dirinya paling beradab, ya, sementara kita-kita ini tidak beradab, gitu kan. Dan kalau tidak beradab, jadi sama seperti kayak tanah kosong. Terra nullius gitu ya, tanah yang tidak bertuan, karena kalaupun ada orangnya, orangnya tidak beradab, ya kita boleh menghaki. Jadi ini wilayah saya, wilayah saya. Jadi pada waktu itu saya pernah melihat ya ada gambar, orang-orang Eropa mungkin dari berbagai negara perwakilannya, dia lihat peta, petanya peta Afrika, lalu di Gambar gitu. garis-garisnya digambar, ini punya saya, kan gitu ya. Jadi Nggak seperti itu. peduli di situ ada orang apa Nggak enggak gitu. peduli, betul. Nah itulah. Nah setelah mereka melakukan pendudukan, memang di awal mula itu sebenarnya dari Inggris. Karena Inggris, mereka ingin, memperadabkan, negara-negara yang menjadi jajahan mereka. Maka kalau kita lihat Inggris itu, mereka ibaratnya punya hati gitu ya, walaupun mereka penjajah, terhadap, jajahannya. Misalnya Lebih kebutuhan untuk memanusiawikan ada ya? memanusiawikan. Kan sampai hari ini di India, di Malaysia bahasa Inggris bisa. Tapi kalau di Indonesia kita saking bencinya gitu karena tidak dimanusiawi kan, sampai kita nggak bisa bahasa Belanda kan gitu. Iya itu Hukumnya juga kayak begitu kan. itu nanti mungkin perlu dijelaskan sendiri, Bro. Kenapa kita bekas negara jajahan yang sekian ratus tahun, tapi tidak mengadopsi, ya kecil sedikit sekali lah bahasa serapannya bahasa penjajah ini. Oh iya, soalnya kan kita menganggap bahwa Belanda menjajah kita secara kejam gitu kan. Mhm. Buktinya kita dengan Suriname nggak punya apa namanya, asosiasi gitu kan. Kalau Inggris coba, India, terus Oh kemudian iya iya. pokoknya yang dijajah oleh Inggris, Malaysia dan lain Apa sebagainya kan apa nyebutnya dulu Commonwealth, negara Commonwealth, persemakmuran. persemakmuran. Iya Iya, iya iya. Oke. Commonwealth. Mereka bisa kayak begitu kan, dan mereka hukumnya juga di-maintain dan lain sebagainya. Jadi, dalam konteks seperti itu mungkin, Inggris lebih ini ya, ya Inggris lebih baik ya dalam lebih konteks baik, ya. memperlakukan negara jajahannya Iya, ini. mungkin Bengkulu agak nyesel juga kenapa dipertukarkan dengan dengan Ya, kemudian dengan posisi yang kita termasuk negara yang cukup awal tadi, itu kan kemudian menjadi juga semacam apa, hal yang baru, tradisi untuk, karena salah satu syarat negara merdeka itu kan ada pengakuan dari negara lain gitu. ya, Nah itu para diplomat awal itu belajarnya dari mana, Prof? Orang-orang seperti Kiai Haji Agus Salim misalnya. ya. Jadi gini, ada konvensi Montevideo itu 1930-an lah, Mhm mhm. ya. Itu merupakan kesepakatan antara negara-negara. Nah, ketika itu, dikatakan kalau misalnya ada negara baru, maka mereka harus mempunyai, 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus punya, wilayah Wilayah. tertentu, ada penduduknya, ada pemerintahannya, dan yang ketiga, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Nah, mungkin para pendiri bangsa ini, karena mereka juga belajar dari berbagai literatur, bahkan belajar di luar negeri, mereka tahu ketika kita mau mengatakan bahwa Indonesia merdeka, maka pertanyaan pertama kita adalah, apakah kita punya wilayah? Tentu kita akan mengatakan, iya kita punya wilayah. Mana wilayahnya? Wilayah yang merupakan Bekas jajahannya bekas Belanda. jajahan dari Belanda. Yang kedua, apakah kita punya penduduk? Oh iya, penduduk kita besar kan gitu ya. Yang ketiga, apakah kita punya pemerintahan? Nah, pada waktu, pembahasan menuju ke kemerdekaan itu, bahkan pada waktu pembahasan di BPUPKI gitu ya, itu sudah dimunculkan bahwa kita harus punya pemerintahan. Maka di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar kita, itu di paragraf 4-nya kan dengan ini dibentuk pemerintahan. Pemerintahan. Jadi memang pemerintahan harus ada. Nah, baru yang terakhir nih, ya,
mampu menjalankan hubungan dengan luar negeri. Jadi pada waktu itu dipikirkan, kalau kita cuman, merebut kemerdekaan itu dari pemerintah penjajahan Belanda dengan perang, itu nggak cukup. Maka pada waktu itu, banyak orang-orang yang dari Indonesia, mereka dikirim ke berbagai negara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melobi pemerintahan-pemerintahan negara setempat untuk ketika kita mendeklarasikan kemerdekaan kita, mereka mau mengakui. Karena kalau misalnya hari ini saya mendeklarasikan misalnya Depok gitu ya, dengan ini Depok merdeka. Setelah itu polisi datang meringkus saya masuk penjara, nggak Kayak ada, ini, nggak ada. Tapi kalau misalnya dengan ini saya memproklamasikan, Depok merdeka, misalnya seperti itu ya, dan kemudian banyak negara mengakui kita. Menurut hukum internasional dia sudah mampu untuk melakukan, hubungan dengan negara-negara negara lain. lain. Nah, kita pada waktu itu, ada lobi-lobi ke Mesir, maka Mesir menjadi negara pertama tahun Mesir 9 saat itu sudah negara, sudah sudah merdeka. negara, iya, 1146 kita diakui. Lalu kemudian diikuti oleh negara-negara lain termasuk juga ada Australia, dari ini dan sebagainya. Walaupun kalau pemerintah Belanda kan nggak ngakui, 17 Agustus, enggak, kita nggak ngakui. Kita kan baru dapat kemerdekaan dari pemerintah Belanda itu KMP tahun, ya, KMB 1949 kan. 49. Dan itu juga wilayahnya nggak termasuk Papua tuh sebenarnya kan. Mereka bilang, "Nih," tapi kan kita bilang, "Enggak, kita sudah sejak tahun 45. 1945." Ya kan? Walaupun Belanda mengatakan, "Enggak, 45 kamu belum menjadi negara." Makanya dia melakukan tindakan polisionil. Jadi kan Nyebutnya ada tindakan polisionil ya. polisionil, Bagi kita agresi wah, pada agresi, kan gitu kan, tahun berapa itu, 46, 47. 47 gitu kan. Kita kan bilangnya seperti itu. Ya karena seperti orang hukum, satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Kalau dari pemerintah Belanda, karena mereka merasa masih menguasai sampai dengan tahun 49, maka yang saya lakukan adalah tindakan polisionil, tindakan dalam negeri lah, Penegakan hukum lah. penegakan hukum. Tapi kalau dari sisi kita Indonesia, kita sudah mendeklarasikan bahwa kita sudah merdeka, memproklamirkan, maka apa yang dilakukan oleh Belanda itu merupakan agresi dari satu negara ke Ke negara negara lain. lain, gitu. Dan itu kemudian menjadi bahan gitu ya untuk para diplomat itu, ya diplomat lah awal Ya. nyebutnya gitu ya, para perwakilan kita itu untuk kemudian meyakinkan negara-negara, apa, sahabat tadi ya untuk Betul kemudian itu. sekali, betul sekali. Jadi ini, peran dua, apa namanya, 2 aspek ini menjadi penting. Kalau saya nggak salah pada waktu serangan, di Jogja ya, Serangan umum 1 Maret. serangan umum 1 Maret, itu kan memang kita melakukan penyerangan, tapi diplomasinya jangan lupa, harus kita terus lakukan, ya. Bahwa di Indonesia ada perlawanan terhadap, pemerintahan Belanda yang pada waktu itu mau kembali sebenarnya setelah, Perang Dunia Mhm mhm Kedua mhm. meletus, Jepang kemudian dikalahkan. Nah, kan mau kembali. Nah, kita, melakukan perlawanan, kita bilang, "Enggak, kita adalah sebuah negara yang sudah merdeka, karena sudah diproklamirkan." Dengan kemudian kesejarahan revolusioner itu, merdeka bertarung sendiri, berjuang sendiri. Karena kan kalau rata-rata mantan jajahan Inggris kan nggak ada perang dengan Inggrisnya kan. Oh ya, istilahnya kan mereka diberikan, karena Inggris bilang, "Ya, kamu sudah mampu," dan lain sebagainya, Bahkan didampingilah ke sana gitu. didampingi dan lain sebagainya itu. Tapi kalau misalnya dengan Belanda kan enggak, kita harus dengan darah ya, perjuangan untuk bisa mendapatkan kemerdekaan itu. Kalau statusnya hari ini dengan pemerintah Belanda itu pengakuannya gimana, Bro? Ya, sampai hari ini formal sih mereka menyerahkan tahun 49. Tetapi pada waktu beberapa tahun yang lalu ya, waktu kita 17 Agustus, kalau saya nggak salah Menteri Luar Negerinya sudah mau datang ke Indonesia untuk ikut memperingati 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita, Itu ya. itu bentuk pengakuan Tapi itu masih informal, belum informal ya, formal, belum secara ya. resmi ya? Belum, secara resmi mereka nggak mau. Maka pada waktu ada kasus di Rawagede Oh, iya yang iya. mendapat, kompensasi ya atas tindakan Ganti rugi dari ya, ganti ganti rugi rugi atas dari, tentara-tentara Belanda yang pada waktu itu dianggap kejam lah begitu ya. Kalau tentara Belanda kan menganggapnya, "Oh, saya melakukan ini kan ini tindakan, polisionil ke dalam." Tapi kan kita bilang, "Oh, nggak bisa. Ini merupakan pelanggaran HAM mhm. berat, ya, ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan." Sehingga, kita minta untuk dilakukan, waktu itu nggak masalah pidananya yang dikejar, tetapi masalah ganti ruginya.
dan oleh pengadilan di Belanda, waktu itu diajukan ke pengadilan Belanda, disetujui. Dan Eee, Belanda membayar? Belanda membayar ke individu-individu itu. Walaupun kalau misalnya Belanda ditanya, "Kan kamu punya tanggung jawab juga kepada Indonesia udah menjajah ini." Ya, kita kan membayar dengan membentuk IGGI, CGI gitu kan. Kita yang, membantu Indonesia membangun Indonesia dengan hutang-hutang luar negeri. Dalam hati saya, enak aja sih, masih hutang-hutang juga. Nah, kalau ini mungkin sedikit agak teknis, kalau misalnya pengakuannya tahun 45, Ya, bukannya 49, berarti kan memang ada pengakuan bahwa dia menginvasi negara lain gitu kan. Berarti ada kesadaran bahwa memang saya menyerang negara lain. iya, Dengan begitu kan berarti kerugian apapun yang ditimbulkan selama perang kemerdekaan ya, yang kita kita versi kita perang kemerdekaan, meskipun mungkin mereka nyebutnya bukan perang kemerdekaan ya, ya, 45 sampai 49 itu kan berarti kalau ada kerugian kan kita bisa klaim gitu ya. tuntutkan ke Belanda Iya gitu kan. iya. Makanya sampai hari ini Belanda masih mengakui bahwa Indonesia merdeka tahun Alasannya 49. biar nggak bayar ganti rugi Ya itu mungkin macam-macam ya. lah alasannya, nggak bayar ganti rugi, nggak menganggap bahwa kita menyerang suatu negara, tertentu gitu kan, tapi kita melakukan tindakan polisional di dalam negeri. Ya di salah satu provinsi kita yang ada di Di Pasifik antah bisa dia berantah di balik dunia kan di gitu balik kan. dunia. Nah, dengan pengalaman itu kemudian 5 tahun, hanya 5 tahun kemudian berselang kita sudah agak menata, kita mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Itu ceritanya gimana, Prof? Iya, Artinya kalau hanya waktu perang itu kan ngadepin Belanda, ya mungkin nyari sedikit teman, tapi begitu mengorganisir sebuah konferensi yang itu negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka kemudian dikumpulkan iya, jadi satu, itu kan hal yang ya lagi-lagi lompatan lagi di betul. Kalau itu saya harus akui itu kehebatan dari Bung Karno ya. Beliau bisa melihat, eee, visi Indonesia itu harusnya apa. Karena gini, kalau misalnya kita bicara negara atau perusahaan, itu kan benda mati. Dia baru punya nilai, baru terasa bahwa, "Oh ini negara hebat," dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya ada orang yang menjabat dalam suatu kedudukan. mhm, Ya kalau misalnya negara, ya presiden. mhm, Nah mhm. sekarang coba, kalau misalnya presidennya, dia tidak punya visi ke luar negeri, ya begitu-gitu aja. Ya, tapi kalau misalnya dia seorang presiden dan dia punya visi ke luar negeri dan dia tahu dia ingin, memposisikan Indonesia ada di mana, wah itu sangat luar biasa. Nah ini dicontohkan oleh Bung Karno. Bagaimana beliau melihat bacaan Bung Karno kan banyak sekali. Cerita, bagaimana negara-negara barat, negara-negara Eropa melakukan penjajahan dan lain sebagainya, yang memunculkan kesengsaraan bagi rakyat di Asia, di Afrika, begitu ya. Nah, mungkin dari situ beliau berpikir bahwa ini saatnya, kita Iya, iya. berteriak untuk, merdeka dan kita harus membantu rekan-rekan kita di Asia dan Afrika yang mungkin pada saat itu masih dijajah untuk kemudian harus merdeka. Nah, itu semua sudah dilakukan kecuali satu negara, Palestina. Palestina. Itu. Maka sampai dengan hari ini kita tetap konsisten untuk mengatakan bahwa, Palestina harus merdeka, ya. Dan kalau misalnya Israel tidak memberikan kemerdekaan itu ke Palestina, maka kita juga tidak akan mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Seperti itu. Bagian dari konsekuen untuk kemudian memperjuangkan tadi ya, mau nggak mau Iya, kita harus ke betul. Israelnya juga Iya, tidak akan bisa konsistensi menerima. kita. Bahwa kita menganggap bahwa Israel itu adalah penjajah. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar kita jelas bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Maka sebagaimana kita juga dulu dapat bantuan dari Mesir dan lain sebagainya untuk bisa menjadi sebuah negara merdeka, kita juga punya hutang. Bukan ke Mesir kita berikannya, tetapi hutang itu kita bayarkan ke rakyat Palestina. Tahun 55 itu kan Papua masih dikuasai Belanda, Bro, ya. Ya, Itu responnya Belanda sendiri terhadap Indonesia mengumpulkan semua negara-negara baru di Asia Afrika ini gimana? Dengan kemudian status Papua sendiri saat itu masih diperdebatkan. ya kalau dari sisi kita tahun 45 kita mengatakan bahwa Papua itu udah bagian dari Indonesia. Ya, karena itu adalah jajahan dari Belanda. Mhm. Meskipun ada juga salah satu pendiri bangsa yang mengatakan, tapi secara apa ya, keturunan kan kita, sebenarnya Papua itu bukan gitu kan. Mmm. Nah, tapi kan Secara secara genetik maksudnya ya? secara genetik.
Tapi kalau dari segi jarak wilayah, ya Papua bisa masuk di, wilayah Indonesia karena dia juga jajahan dari Belanda. Nah, kalau Belanda sama, mengatakan bahwa, "Ya kalau misalnya kamu yang keturunan Melayu, okelah kamu mau merdeka, saya kasih nih kemerdekaan." Tapi untuk Papua, ini kan terpisah, nggak bisa dijadikan satu menurut versi Belanda. Tapi kan kemudian kan kita melakukan, serangan juga untuk bisa mendapatkan Papua kembali. Selain ada jajak pendapat, ya, Bung Karno juga, Pepera eee, itu ya? ya Pepera dan kemudian ada, apa namanya, serangan kita ke Belanda, ya. Nah, jadi kalau saya lihat ya memang Eee, kita akan mengatakan bahwa Papua adalah bagian dari kita, walaupun Belanda tidak mau mengatakan seperti itu, ya. Belanda mau mengatakan bahwa yang namanya Indonesia, yang mereka yang secara DNA, secara genetik itu adalah orang-orang Melayu. Sementara kalau yang, Papua ini kan sebenarnya menurut mereka Belanda itu dari Pasifik. Jadi, Bangsa Melanesia itu ya? Melanesia yang kemudian satu dengan PNG dan lain Mhm sebagainya mhm gitu. mhm. Kemudian dengan Konferensi Asia Afrika ini, dari yang saya baca, peran dan identitas Indonesia, identitas tentang Indonesia di negara-negara Asia Afrika, terutama yang baru-baru merdeka itu kan, akhirnya luar biasa sekali, ikonik sekali. Bahwa Bung Karno bersahabat dengan Tito, bersahabat Hmm. dengan Gandhi, apa dengan Nehru, dengan apa Nasser di, bahkan saya cerita dari kemarin salah satu tamu kami di ruang dialektika ini Dubes Tunisia itu cerita bahwa di sejarah kemerdekaannya Tunisia itu masih tertulis bahwa Bung Karno itu mengundang pejuang Tunisia, karena saat itu Hmm. Tunisia belum merdeka Hmm. katanya, itu didatangkan di Konferensi Hmm. Asia Afrika. Nah, kesadaran membentuk solidaritas kayak gini ini kira-kira dasarnya apa Prof waktu itu? Ya dasarnya adalah senasib seberanggungan, bahwa kita semua punya nasib yang sama, bahwa kita ini dijajah gitu ya, kita dianggap sebagai negara yang ya belum apa-apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bung Karno mencoba untuk, mengumpulkan, ya kan. Nah, ini hebatnya lagi Bung Karno, beliau bisa melakukan komunikasi dengan para pemimpin dunia pada saat itu. Sebenarnya nggak hanya negara berkembang aja, dengan John F. Kennedy juga beliau akrab, ya kan. Dengan, Khrushchev. Khrushchev, presiden dari Uni Soviet, beliau kan juga akrab. Ya, jadi memang Bung Karno ini lain, ya. Beliau tipe yang mengatakan bahwa kita harus besar dan untuk kita harus besar, saya sebagai pribadi, sebagai orang yang menjabat, sebagai presiden, harus bisa membawa ya Indonesia ini di depan mereka dan nggak mau malu-malukan. Bahasa Inggrisnya bagus, jadi waktu bicara di depan kongres, menjelaskan tentang apa itu Pancasila, berbicara di Majelis Umum PBB, Oh iya itu iya kan iya, yang ya sampai jadi warisan itu ya, pidato iya, warisan dunia itu ya? pidato warisan dunia itu To kan. build the world new. Nah, jadi itu kan orang jadi, oh ya terkesima, bagaimana membangun sebuah dunia yang baru, yang tidak didominasi oleh negara-negara Eropa. Dan itu pakai Pancasila ternyata gitu. Iya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya, kembali lagi tergantung dari pemimpinnya. Siapa yang menjadi pemimpin untuk negara tersebut dan visinya seperti apa. Memang banyak kritikan ya, "Oh ini dalam negeri gimana nih, masih banyak Mmm, kelaparan, masih ini dan lain mhm. sebagainya." Tapi pada waktu itu beliau, Bung Karno itu, walaupun rakyat katakanlah kelaparan, tapi justru didukung. Karena membawa Indonesia ke kancah internasional dan Membanggakan gitu kan. membanggakan dan beliau menjadi inspirasi bagi banyak, pejuang-pejuang dari, berbagai belahan dunia, Para ya. pejuang masing-masing negara pejuang kemerdekaannya Masing-masing itu ya? negara kemerdekaan. Bahkan di situlah nama Bung Karno itu memang harum, sampai ada jalan namanya Bung Karno dan lain sebagainya. Itu sungguh sangat luar biasa. Orang kalau misalnya itu, "Kamu dari mana?" "Indonesia." "Oh, Soekarno Soekarno." Kan begitu. Oh, Kabarnya bahkan peci itu pun katanya dikenal di luar gara-gara Bung Karno itu Bung ya? Karno, iya. Nah, itulah, sosok Bung Karno yang bisa membawa, Indonesia ke dalam kancah internasional dan memang beliau tuh mungkin juga ya, tipe orang yang ingin berinteraksi dengan dunia luar. Beliau bukan tipe yang, "Enggak, saya fokus di dalam negeri aja." Bukan seperti itu. Jadi karena visinya, kemampuan bahasa, apa, pengetahuan
globalnya Iya, akhirnya kemampuan bahasa coba beliau ini nggak saya nggak tahu ya, tapi nggak pernah beliau kan mengenyam pendidikan di luar negeri, ya. Mungkin guru-guru beliau adalah guru-guru masih dari Belanda dan Belanda. sebagainya waktu di universitas. Tapi beliau nggak pernah mengenyam. Tapi ketekunan beliau belajar bahasa Belanda, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis gitu ya. Itu yang membuat Perancis bisa juga, Bro, ya? iya, itu yang membuat beliau itu waduh luar biasa. Ya mungkin kalau dalam istilah sekarang polyglot ya. Polyglot, Jadi bahasa segala macam bahasa beliau menguasai banyak bahasa. banyak dan beliau kok tekun belajar baca buku. Kalau kita kan enggak baca buku tapi mau dianggap sebagai orang yang banyak baca buku. Bahkan kemudian kan katakanlah, persinggungan dengan negara-negara saat itu sudah mulai kan jadi negara-negara apa, negara adidaya Amerika sama Uni Soviet. Itu kan memunculkan tahapan berikutnya ada gerakan non-blok itu, Bro, ya. Ya, Itu bisa diceritakan, Bro, kenapa kemudian pilihannya membentuk aliansi sendiri itu atau membentuk iya, ini? karena pada waktu itu kan perang dingin dan bloknya itu kalau kita nggak ikut blok barat, Amerika Serikat CS, kita ikut blok timur, Uni Soviet CS. Nah, suatu ketika Bung Hatta membuat tulisan buku yang eee, di antara 2 karang ya, saya lupa ya, berlayar di antara 2 karang begitu. Itu yang menjelaskan bahwa kita dalam situasi yang ada 2 kekuatan ini, kita jangan deh ikut ke kanan atau ke kiri, kita di tengah-tengah aja. Nah, itu yang kemudian mencetuskan politik luar negeri bebas aktif. Yang sampai sekarang Jadi ini kita kita, ya. pedomani terus gitu ya. Memang dari negara-negara antara Uni Soviet, Amerika Serikat bilang, "Ini sih kamu nih politik luar negeri bebas aktif itu politik oportunis," katanya. Nggak Karena apa? nggak ke sana, Kalau nggak ke ya sini nggak sana gitu ke ya. sini ya, nggak mau jadi balanya sana, nggak mau jadi balanya sini. Tapi kalau ada untung karena kamu dapat sana, dapat dari sini juga kan. Ya tapi itu kan bagus kalau menurut saya untuk kepentingan nasional kita. Ngapain kita menjadi follower, ya kan? Lebih baik kita akan ada di tengah-tengah, mungkin kita dianggap sebagai leader, tapi leader yang ada di tengah-tengah. Dan itulah kemudian Bung Karno bisa memunculkan GNB, Gerakan Non-Blok. Karena gerakan ini adalah, ya kita tidak ke kanan, tidak juga ke kiri, non-blok. Ya, jadi kalau menurut saya, ide bagus ini untuk kita terus, perjuangkan gitu. Terakhir poin untuk membahas sejarah ini, Prof. Kemudian muncul Nevo itu narasinya gimana? Kan kita bagian dari perdamaian dunia, bagian dari konstelasi apa PBB saat itu. Iya. Kenapa kemudian sampai Bung Karno merasa perlu untuk membangun institusi baru di luar. Iya, sebenarnya Bung Karno sampai satu titik tertentu, beliau mungkin merasa tidak puas dengan sistem yang ada. Hmm. Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan sebenarnya dominasi dari mereka yang menang perang di Ah, Perang oke. Dunia Kedua. Yang Belum lima lagi negara itu ya. iya 5 negara itu. Belum lagi, mayoritas dari 5 negara ini ya dari Eropa atau yang punya tradisi Eropa. Jadi kalau misalnya seperti ini ya kita akan ikut dengan irama mereka. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan bahwa enggak, kita harus punya organisasi baru, ya. Organisasi dari sebenarnya New Emerging Forces itu. Ya, sebenarnya kayak gerakan non-blok ini kan, gerakan non-blok ini tidak sana tidak sini, kita punya organisasi sendiri gitu ya, Diformalkan dalam bentuk diformalkan. organisasi tadi ya. Ya, tapi ya sayangnya, tidak berhasil. Mungkin juga, karena masalah anggaran, ya komitmen dari anggotanya. Tapi juga mungkin juga ada upaya-upaya dari negara-negara besar untuk menggagalkan juga kan. Kalau sampai ini jadi kan, wah, ada organisasi internasional perjuangan. Kar karena kan ya mau nggak mau banyak banyak penjelasan teori mengaitkan dengan 65 kan, momennya itu kan dekat sekali Betul. kemudian. Setelah bikin Nevo, Ganevo apa, bahkan apa, olimpiadenya bikin Iya gitu ya, iya, apa, olahraganya aja bikin gitu ya. bikin, iya Nah itu kan kemudian Bung Karno ternyata jatuh gitu kan, iya dan di mana tahun 65 itu kemudian banyak masih sampai hari ini kita belum jelas iya. itu apakah ada peran-peran negara-negara besar itu. Iya, yang pasti ada lah, kalau saya sih yakin ada gitu ya, walaupun saya nggak bisa membuktikan tapi ada lah. Ya kan, kita tahu misalnya kayak Amerika Serikat, pada masa-masa itu ya, kalau misalnya ada pemimpin yang kira-kira sudah mau dekat dengan, blok kiri gitu ya, Dikudeta, langsung masuk nanti dia gitu kan, CIA beroperasi gitu ya. CIA. Tapi kalau misalnya juga
ada negara yang mau dekat sama barat, kalau misalnya bisa dibawa ke kiri, kenapa nggak ke kiri gitu ya. Jadi deketin, nanti kasih ini, kasih itu. Memang suasana pada waktu itu persaingan. Jadi kalau misalnya ada negara baru muncul, itu bagaimana negara ini dengan pemerintahannya itu akan berpihak pada salah satu dari kelompok ini, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada pergantian pemerintahan juga nanti buru-buru, ya kan? Pokoknya nanti kamu yang harus, di sini gitu ya. Maka ada yang mengatakan, ya dari Bung Karno ke Pak Harto itu sebenarnya kan itu tanda kutip ya, tidak sesuai dengan konstitusi, revolusi gitu kan. Tapi revolusi yang nggak dipermasalahkan sama Amerika Serikat gitu Mhm. kan. Artinya Amerika Serikat yang bicara soal demokrasi, tetapi nggak bicara demokrasi, seolah-olah membenarkan. Karena kemudian Amerika lah yang akan, membantu Indonesia pada waktu itu, zaman Pak Harto kan, membantu investasi dan lain sebagainya. Itu Freeport itu ya mulai masuk ya? ya, itu menunjukkan bahwa ada, persetujuan dari Amerika Serikat bahwa pemerintah Pak Harto harus didukung dan diakui sebagai pemerintahan yang sah. Karena menguntungkan kepentingan luar negeri Amerika kan Ya, Amerika dan waktu itu ya perang dingin itu, ya. Nah, ini kemudian seolah-olah kemudian menjadi titik tertinggi Mhm. dari peran-peran, politik luar negeri kita, peran-peran okelah mungkin setelah itu masih ada ASEAN gitu ya, tapi kan lingkatnya sangat sangat regional sekali. Setelah bisa mengorganisir Konferensi Asia Afrika, membentuk gerakan non-blok, sampai membentuk NEVO itu. Hampir setelah itu kan peran politik luar negeri sepertinya tidak pernah lagi menjadi setinggi itulah, paling tidak pernah peran kita sepenting itu di dunia internasional. Itu penyebabnya apa, Bro? Ya, kita harus paham ya bahwa ada 3 environment lah yang kita harus perhatikan kalau kita bicara masalah seperti ini. Pertama, environment di dalam negeri. Kedua, apa sih yang menjadi kebutuhan dari bangsa yang diterjemahkan oleh pemimpin. Mhm, Dan yang ketiga adalah apakah, eee, kita mau atau tidak mau, gitu ya. Yang pertama nih, environment. Environment itu pada masa, Bung Karno dengan visinya beliau dan kemudian kerelaan dari rakyat untuk mau berkorban asalkan nama kita jadi besar dan lain sebagainya, itu sangat bisa. Tapi ketika zaman Pak Harto, kan isunya adalah ekonomi, pembangunan, ya. Kita udahlah, kita nggak usah bicara soal bagaimana posisi kita di luar negeri dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa nggak membangun. Ya, karena pada waktu itu kan mahasiswa yang berdemo ya, angkatan 66 itu tuntutannya adalah ya Tritura. Tritura, ya kan? Termasuk bagaimana rakyat bisa disejahterakan dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian yang menjadi fokus. Sehingga masalah internasional itu kalaupun kita engage ya, itu dalam konteks membantu masalah dalam negeri. Mmm, Nah, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan, kebutuhan, ya. Jadi setiap pemimpin tentu ingin dia itu junjung oleh rakyatnya, disayang oleh rakyatnya. Nah, pada waktu itu kalau kita bicara masalah-masalah internasional mungkin nggak terlalu dijunjung, karena rakyat udah dalam kondisi, "Saya ini udah lapar," gitu kan. Sehingga, eee, kebutuhan pada waktu itu membutuhkan bahwa kita fokus ke masalah ekonomi. Bagaimana kita membuat negara kita dari negara agraris menjadi negara industri. Maka Pak Harto buat Repelita dan lain sebagainya. Dan kemudian juga sampai sekarang juga itu yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan willing atau tidak atau tidak untuk engaging dengan masalah-masalah internasional, ya. Kalau saya lihat, Pak Harto dalam beberapa hal beliau mau, ya. Misalnya soal Palestina gitu ya. Bahkan, masalah Kamboja, kan ada, Jakarta apa itu, informal meeting, JIM, yang untuk bisa menyatukan, apa namanya, para faksi-faksi yang ada yang di ada di Kamboja, Kamboja ya? heeh, terus kemudian mereka biar udahlah kamu udah selesai damai, sekarang kamu membangun. Karena pada waktu itu juga ada kebutuhan kalau misalnya Kamboja ini masih bergolak terus, itu akan berpengaruh pada negara-negara ASEAN. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian, beliau juga memilih menteri luar negerinya yang
memang harus bisa engage gitu. Waktu itu Mhm. Pak Ali Alatas yang merupakan diplomat karir, kan begitu ya. Tapi ketika kita bilang, "Kita butuh nih untuk, memperjuangkan konvensi hukum laut," gitu kan. Itu yang dipilih adalah Pak Mochtar, karena Pak Mochtar sejak awal memang, punya banyak, Pengetahuan ini ya, eee teknokratisnya kuat di situ ya? betul sekali, pengetahuan kuat dan kemudian memang beliau ilmuwan di bidang hukum laut yang bisa meyakinkan negara-negara bahwa kita wajar sebagai negara kepulauan kita punya, perairan kepulauan itu. Mhm mhm. Nah, jadi memang pada masanya. Nah, setelah itu memang ada Pak SBY. Misalnya Pak SBY itu sangat, engaging dengan masalah-masalah internasional. Internasional. Yang dipilih jadi Menteri Luar Negeri Pak, Martinata Legawa yang memang punya track record bahwa beliau pernah menjadi, duta besar di PBB dan lain sebagainya. Jadi, kalau presiden punya keinginan, "Oh kita engaging," ya harusnya menterinya juga menyesuaikan gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya saya lihat Pak Jokowi sekarang, beliau lebih ke fokusnya dalam negeri, kalaupun masalah ke luar negeri, itu yang pertama adalah berkaitan dengan perlindungan dari warga negara kita di luar negeri. Jadi Khususnya bukan pekerja migran ya? pekerja migran dan lain sebagainya. Itu di masa-masa Pak Jokowi itu menurut saya itu sangat baik sekali, ya. Concern-nya kalau misalnya ada sesuatu kejadian, dicek apakah ada warga negara kita, tidak. Kalau misalnya ada warga negara kita, bagaimana, perwakilan kita bisa, menuju ke sana dan lain sebagainya. Yang kedua, investasi. Investasi untuk di dalam negeri. Ya, kalau dulu zaman Pak Harto, investor itu datang sendiri, ya kan, karena memang, tenaga kerja kompetitif gitu ya, dan pada waktu itu kita samalah seperti Cina lah gitu ya, apa namanya, pemimpin cuma satu gitu. Kalau sekarang pemimpinnya banyak bener gitu kan, susah. Jadi kondusif lah situasi politik gitu ya? Kondisif, ya kondusif. Tapi kalau sekarang kita investor sekarang kalau Pak Jokowi bilang dari Cina gara-gara masalah dengan Trump gitu ya, perusahaan-perusahaan Amerika. Dari Cina bukannya dia buat, pindahkan ke Indonesia, malah pindahnya ke Vietnam katanya kan. Ini ada masalah nih di Indonesia. Maka pada waktu, masa-masa beliau, beliau, intensif untuk bisa mendatangkan Investor. para investor ke Indonesia, karena tadi itu ada kebutuhan seperti itu. Nah, ini yang nanti kita lihat nih, Pak Prabowo seperti apa, tapi naga-naganya sih Pak Prabowo akan lebih engaging dengan masalah-masalah internasional. Dan, saya melihatnya karena apa, karena ketika sekarang ini masih sebagai presiden terpilih, beliau kan sudah pergi ke Cina, beliau sudah Ke pergi ke Prancis. Prancis, ke, mana lagi nih, ke Yordania kemarin gitu Mhm ya, mhm. dan, sudah bicara juga berkaitan dengan konflik yang ada di Ukraina, konflik yang ada di Gaza. Nah, jadi saya ngelihat bahwa, oh iya nih, beliau itu seperti itu. Tentu yang sekarang yang dibutuhkan oleh beliau adalah mencari menteri luar negeri yang bisa menerjemahkan apa yang beliau mau ini, ya kan? Itu harus sinkron tuh, seperti itu. Bahwa kemudian kebutuhan untuk kalau sesuai dengan konstitusi tadi seperti yang dijelaskan Prof, kita terlibat dalam menjaga perdamaian dunia, turut terlibat dalam menjaga perdamaian dunia. Itu kan memang tidak secara langsung kaitannya dengan kepentingan dalam negeri kan, Kak. Mhm mhm. Katakanlah tadi misalnya kalau di zamannya Pak Harto ada kebutuhan untuk kita biar stabil dan sebagainya, zamannya Pak Jokowi untuk biar investor itu masuk. Kesan bahwa kemudian hubungan luar negeri sebagai sebuah kepanjangan dari kepentingan domestik ini kan jadinya biar sepanjang itu menguntungkan dalam konteks kebijakan dalam negeri ini akan kita lakukan, kalau enggak kan enggak. Nah itu kan kemudian yang hari ini misalnya masih menjadi pertanyaan gini, kenapa sih Indonesia sebegitu kekeh kaitannya sama Palestina gitu misalnya, kenapa? Padahal itu jauh secara ini, Mhm tanpa kemudian kita memahami akar seperti yang dijelaskan Prof tadi, mhm. kesejarahan dan sebagainya itu kan jadinya agak-agak agak-agak apa istilahnya, ahistoris gitu loh, Iya agak-agak iya aneh iya gitu iya. loh memahami. Nah gimana kemudian mengground-kan lagi atau menginternalkan lagi, kita sudah tidak semiskin zamannya Bung Karno gitu, Mhm masyarakat sudah tidak harus kelaparan, mungkin buta huruf juga jauh lebih membaik. Tapi bagaimana kemudian masyarakat itu ketika pemerintah engage di kebijakan luar negeri, itu juga wawasannya juga ikut sama-sama keangkat kayak zamannya Bung Karno dulu. Orang lapar pun bangga dengan kemudian iya kita terlibat. iya. Itu kalau untuk biar bisa ke arah sana itu apa yang kira-kira harus dilakukan, Bro? Ya yang pasti adalah kalau kita nggak engage dalam masalah-masalah konflik internasional begitu ya, itu kan akan, terjadi disrupsi terhadap, supply chain. Hmm.
disrupsi yang berakibat Ya, pada barang yang kita beli itu lebih mahal. Misalnya BBM aja, ya. kita bisa lebih mahal nih, ya, maka kita perlu engaging ke sana. Belum lagi kalau kita bicara soal, apa namanya, terjadinya konflik yang terus-terusan. Ini bisa mengakibatkan, terutama dari negara berkembang ya, mereka-mereka atau less developed countries lah, itu kelaparan, ya kan. Itu udah di depan mata kita tuh. Kalau misalnya negara-negara maju mungkin ya dengan Masih punya kekuatan ekonominya cadangan, masih masih punya punya ini ya. cadangan, punya ini lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita yang negara-negara berkembang ini, waduh, itu akan, terdampak sekali. Belum lagi juga perekonomian, karena dengan adanya perang ini kan nilai tukar juga Iya. menggila dan lain sebagainya. Ini juga berdampak. Apalagi kan hari ini namanya ekonomi dunia ini kan semakin terkait gitu kan, Iya, semakin interconnected gitu kan. betul. Nah, maka di situ tuh Pak Jokowi walaupun banyak kritikan juga, kenapa selama beliau memimpin selama 10 tahun nggak pernah sekalipun pergi ke Majelis Umum PBB dan menyampaikan pidatonya gitu Mhm. ya. Tapi beliau memanfaatkan betul ketika kita menjadi tuan rumah dari G20. ya G20 atau forum-forum lainnya. Mhm. Nah, di situ beliau manfaatkan betul bahwa saya harus melakukan sesuatu gitu ya untuk perdamaian, untuk kemanusiaan gitu. Nah, ini yang jadi imbangannya lah gitu ya. Karena mungkin kalau saya lihat Pak Jokowi ini bukan tipe yang bisa disamakan dengan Bung Karno dalam masalah-masalah internasional begitu ya. Karena mungkin beliau lebih fokus kepada masalah yang ada dalam negeri, ya ekonomi dan lain sebagainya ketimbang masalah-masalah yang luar negeri. Tapi juga kalau misalnya kita lihat Pak SBY juga punya karakteristiknya juga. Kalau Pak SBY kepingin juga ingin beliau itu muncul di masalah-masalah yang berkaitan dengan internasional gitu ya. Nah itu. Kalau, tadi salah satu penjelasan Prof tadi menjelaskan bahwa salah satu dasar kemudian para pendiri bangsa itu sangat aktif adalah penguasaan mereka terhadap konstelasi global hari itu gitu ya. Mhm. Bagaimana kemudian sejarah-sejarah negara-negara berkembang saat itu bisa merdeka dan sebagainya. Hari ini konteks global apa yang itu kira-kira akan menjadi, ya tantangan terbesar yang sebenarnya Indonesia akan sangat bisa Mhm. berperan gitu loh untuk mungkin selain tadi kita sudah Iya. sebut Palestina tadi ya, apalagi Prof kira-kira yang Kalau saya lihat 3 hal ya. Pertama adalah Indonesia sebagai penyelamat muka. Jadi kalau misalnya sekarang terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia, ya kan? Mereka itu sudah sampai istilahnya point of no return. Jadi mereka nggak mungkin, "Udah deh, nggak sudah jadi perang lagi, kita mundur," gitu, nggak mungkin. sudah sama-sama hancurnya Udah gitu ya, sama-sama hancurnya, udah sampai kayak begini, tinggal siapa yang menang, siapa yang kalah, kan biar gitu nggak ya. palunya terlalu Heeh. ini gitu ya. Nah, tapi kalau ada Indonesia masuk dan kita bilang bahwa kita jadi mediator, mungkin aja di antara mereka, mereka bisa bilang, "Oh ya, saya stop perang ini karena saya diminta sama Indonesia." Jadi menjadi penyelamat bagi mereka yang berkonflik. Sekarang ini kayak misalnya di Gaza. Sekarang saya lihat ya, Iran ini kan merasa dirinya dilanggar kedaulatannya. Karena apa? Membunuh warga negara asing Ismail Haniyah itu di wilayahnya. Memang dari sisi Iran nggak ada sih apa Korban warga ya. negara yang jadi korban dan lain sebagainya. Cuman masalah kedaulatan. Tapi Iran ini mempermasalahkan betul. Sehingga apa? Iran bilang saya akan memberi pelajaran kepada Israel, ya kan? Nah, sekarang dunia ini sedang berupaya keras bagaimana caranya supaya Iran tidak melakukan serangan ke Israel. Nah, di sini Indonesia sebenarnya bisa ikut masuk, mengatakan bahwa, "Eh, Iran, mau nggak kalau misalnya kamu nggak usah serang, tapi kita minta supaya Israel tidak serang lagi Gaza. Mereka harus berhenti." Oh, trade off-nya itu Trade nggak off-nya secara itu. langsung menguntungkan Iran. Betul. Nah, ini peran dari yang kedua nih, jadi broker gitu ya. Tapi tentu kita nggak berhubungan dengan Israel karena kita kan nggak punya hubungan diplomatik. Mhm, Jadi mhm. kita lakukan ini lewat Amerika Serikat. Amerika, Amerika kita bilang, "Eh Amerika, saya udah ngomong nih sama Iran dan Iran nggak setuju apa-apa nih." nggak diserang tapi Nah, Gaza perbaikin dong kondisinya nah, gitu ya. kira-kira seperti itu. Jadi peran kayak begitu sebagai broker itu yang bisa kita maksimalkan. Selain tadi penyelamat muka sebagai broker. Dan yang ketiga sebenarnya peran kita adalah mengatasnamakan mereka-mereka yang termarginalkan. Negara-negara berkembang, negara-negara
kepulauan gitu ya. Itu kira-kira legitimasi itu hari ini masih bisa dipakai ya? Kalau menurut saya sih masih ya, masih bisa ya, Masih relevan ya? masih relevan karena ternyata banyak juga, negara-negara itu yang mengatakan bahwa ini semua-semua suaranya suara barat, ya kan. Indonesia sekarang ini berani menyuarakan perspektif Indonesia itu seperti apa, perspektif negara berkembang itu seperti apa. Jadi ketika misalnya kemarin itu perang antara Ukraina dengan Rusia, kan Pak Jokowi nggak bilang, Ukraina, Rusia udahlah kamu berdamai." Enggak, tapi beliau ceritanya gini, "Kalau ini perang terus dilanjutkan, maka yang akan menjadi korban adalah negara-negara berkembang. Korban kelaparan, Mhm. korban mereka tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan lain sebagainya." Jadi beliau nggak bilang, "Stop," gitu ya, tapi kan esensinya ya kamu harus stop, kalau enggak kita nih yang jadi korban, ya kan. Walaupun ya untuk kita Indonesia, kita senang juga sih sebenarnya ya kalau ada perang kayak begini, eee, katakanlah dari Timur Tengah harga BBM mahal, tapi Rusia akan jual, Indonesia kita murah aja. Walaupun kita pasti diprotes sama Amerika Serikat, "Enak aja kamu nih, ngambil Itu keuntungan tadi yang dibilang oportunis itu kan." kepentingannya sendiri gitu ya. Iya. Mentang-mentang nggak punya blok gitu. Iya iya, tapi kan kalau misalnya kita beli dari misalnya Timur Tengah begitu ya, itu subsidi yang kita berikan ke rakyat kan besar. Ya Tapi kalau ya kita ya. bisa beli murah ke Rusia karena semua negara termasuk yang dari yang pro-nya Amerika lah begitu ya. Mereka kan pasti dibilang sama Amerika, "Awas kamu jangan beli dari Rusia ya." Oh, saya pernah ketemu dalam satu event gitu ya, yang nyelenggarain Kedutaan Besar Inggris gitu. Datangkan orang-orang dari Ukraina gitu ya untuk menjelaskan gitu. Saya lihat, "Wih, kok ada komutnya Pertamina waktu itu?" "Apa urusannya nih?" "Oh, rupanya seperti ini toh ceritanya." Nggak dasar nggak solidar sama teman gitu ya. Iya, "Kamu nih Indonesia nggak punya nilai moral. Orang ada negara yang apa namanya, diserang kok malah kamu beli Dari dari orang yang penyerangnya. menyerang." Kan kita lagi menghukum dia nih. Tapi kan kita bilang, dua-duanya pasti punya alasan pembenar. Jadi mereka ini, Rusia sama Ukraina, selalu menggunakan hukum internasional bahwa saya ini benar. Kalau Ukraina bilang, "Saya ini kan dilanggar kedaulatan saya, pasal 2 ayat 4 Piagam PBB." Sementara Rusia bilang, "Enggak, saya justru yang dizolimi." Karena apa? Karena, kalau Ukraina nanti masuk jadi NATO, jadi saya di depan saya itu NATO katanya kan. Jadi sebelum masuk ke NATO, saya punya pasal 51 Piagam PBB yang memberikan hak saya untuk, melakukan anticipatory self defense. Ya ya ya. Daripada saya diserang duluan, saya serang duluan kan gitu kan. Itu udah benar. Nah, tapi bagusnya Pak Jokowi, beliau bilang apa? Stop perang. Nah, saya lihat di Piagam PBB, oh ini pasal 2 ayat 3 PBB. Pasal 2 ayat 3 ini mengatakan gini, kalau antar negara ada sengketa, selesaikanlah secara damai. Jangan sampai berpengaruh, berdampak pada perdamaian, keamanan, keadilan Mhm internasional. mhm. Ya udah kayak begitu. Tapi kan orang nggak berpikir kayak begitu. Maka pada waktu, di awal-awal ya perang Ukraina itu, perwakilan kita di PBB, dia menjadi co-sponsor dari resolusi yang dibuat oleh Amerika Serikat. Kalau jadi co-sponsor kan Ya berarti ya. kita sepakat nih sama Amerika Serikat yang intinya adalah mengecam tindakan dari Rusia. Saya bilang, "Ada yang nggak benar," saya bilang. Harusnya kalau kita politik luar negeri bebas aktif, kita harus posisi di tengah dan kita harus bisa memunculkan satu resolusi yang lain, gitu kan. Tapi intinya adalah bagaimana bisa mendamaikan ini. Tapi kalau kita ada di belakang Amerika, berarti kita mau berpihak dong. Jadi kenetralan kita itu kan akhirnya menjadi currency gitu kan untuk bisa komunikasi dengan para Betul. pihak gitu kan. Betul Bahwa betul kemudian sekali. kita punya semacam apa, ya kepentingan yang di luar mendukung dari masing-masing Betul ini gitu ya. betul. Saya terakhir mungkin ingat salah satu kutipan pidatonya Mandela, Bro, ketika dikritik dunia barat, "Kamu sudah dibantu, tapi kenapa dibantu negara-negara barat, tapi kenapa berteman dengan Gaddafi yang saat itu dianggap diktator, Mmm. dengan Fidel Castro," gitu. Jawabannya sangat menarik. "Saya berteman dengan mereka karena mereka adalah negara-negara pertama yang membantu saya waktu di penjara. Mmm. Kalian membantu saya ketika Afrika Setuju. Selatan sudah lemah," gitu. Iya, Di kita kan punya kesejarahan panjang sekali yang seperti itu, betul Prof. betul. Mulai dari hampir semua negara merdeka, baru merdeka di Afrika, Asia Afrika, dan Amerika Latin bahkan. Iya Karena
bagaimana Bung Karno dipandang luar biasa di Amerika Latin, yang negara-negara baru merdeka di Amerika Latin itu kan juga kesejarannya kan panjang sekali. Iya. Nah, apakah kemudian ini tidak menjadi semacam warisan yang juga sama berharganya dengan katakanlah warisan berupa apa, poin-poin di Undang-Undang Dasar tadi, bahwa kita secara kesejaraan sudah pernah punya histori baik dengan Banyak negara. saya ketika meriset materi ini nemu ada lagu Rayuan Pulau Kelapa, Prof, bahasa Rusia Hmm. yang indah sekali dinyanyikan dengan Mhm. bahasa Rusia, yang itu adalah katanya persembahan saat itu ketika Bung Karno sedang akrab-akrabnya sama Khrushchev gitu ya. Mhm. Ketika mau berkunjung ke sana ada yang artis gitu disuruh membuatkan lagu Pulau Kelapa itu, Rayuan Pulau Kelapa itu dalam bahasa Rusia dan ternyata populer sekali ya akhirnya di Mhm. sana. Sehingga kemudian sampai hari ini ada generasi-generasi tua kelahiran saat itu masih bisa nyanyi lagu itu. Iya, Nah, iya. yang warisan-warisan kayak gini ini kira-kira bisa nggak dihidupkan lagi, Prof, untuk katakanlah dipakai dasar untuk pemerintahan berikutnya untuk menjadi bekal kita menjadi besar lagi di mata dunia internasional. Iya. Kalau menurut saya sih nggak ke depan ya, tapi sudah kita praktekkan. Sudah dipraktekkan Sudah ya? dipraktekkan. Kalau istilah Pak SBY ketika beliau menjadi presiden itu adalah, mmm, thousand friends, zero enemy, ya kan. Jadi semua semua itu adalah sahabat kita, ya. Bahkan sekarang Pak Prabowo selalu mengulang-ulang, 1000, teman masih Masih kurang, kurang, satu musuh satu terlalu musuh banyak. terlalu banyak, kan gitu kan. Jadi beliau mau mengatakan bahwa semua harus kita temani. Walaupun dalam praktek kadang-kadang kita masyarakat ya melihat, "Wah, kayaknya kita deket banget sama Cina nih sekarang." Karena apa? Kita kan banyak, Investor ya, infrastruktur bayar ini lain sebagainya, pinjaman dari Cina. Dan Cina pasti punya kepentingan, orang dia punya penduduk 1,4 miliar, mhm, angkatan kerjanya 780 juta. Katakanlah kalau misalnya di negaranya 500 juta terserap gitu kan, masih ada masih ada 200 280 juta lagi. Nah, gimana caranya supaya bisa terserap? Yaitu dengan bantuan pinjaman dia luar negeri, kasih, pinjaman luar negeri tapi itu, syaratnya kalau nanti syaratnya kamu harus serap gitu kan. Nah, tapi kan pada saat yang bersamaan, ya kita juga berhubungan baik dengan Amerika Serikat, tapi bukan soal duit. Kalau soal duit Amerika udah nyerah, "Saya nggak punya duit nih," katanya, nggak seperti dulu. Jadi apa? Kita bicara soal industri pertahanan, kita bicara soal latihan, bersama, sama, ya kan, latihan gabungan mhm. dengan tentara-tentara Amerika Serikat. Kita Jadi, kita nggak pernah latihan sama Cina ya? nah, Cina kan nggak pernah kan, gitu kan. Jadi di situ, Cina juga ngerasa, "Eits, Indonesia main sama Amerika." Tapi Amerika tahu, ya, Indonesia bermain sama Cina, gimana caranya supaya nggak terlalu ke sana gitu kan, ditarik lagi ke sini. Nah, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan nasional kita, kita dapat banyak. Ya, bahkan saya mengatakan pada masanya Pak Jokowi, saya bilang, harusnya pemerintah bilang thousand friends, zero enemy. Mhm, Tapi ada tambahan lagi, kalau kepentingan nasional kita terganggu, kita hadapi mereka. Nah, itu yang harus penting itu. Jadi harus ada ketegasan, jangan kita bilang thousand friends, zero enemy, diinjak-injak orang. diinjak-injak, kan juga nggak mau ya, pasti rakyat kita juga nggak mau. Kita maunya, thousand friends, zero enemy, tapi kalau misalnya hak berdaulat kita, kedaulatan kita, warga negara kita diinjak-injak, kita harus tegas, kita harus keras. Mhm, mhm, Nah, mhm. itu menunjukkan karakter. Dan ya mudah-mudahan pemerintahan, Pak Prabowo bisa memunculkan hal itu. Seperti itu, Mas Win. Terima kasih banyak, Prof. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita juga bahwa kita sebagai bangsa itu sangat besar kaitannya dengan Iya. peran-peran kita di luar negeri, apalagi di negara-negara yang baru merdeka, kita pernah menjadi semacam kakak tertua gitu ya dalam Nah. upaya-upaya untuk Iya, waktu ASEAN kita kan kakak tertua, kalau sekarang udah nggak lagi gitu ya. Dulu kan karena memang suasana yang sangat powerful lah enggak, di negara maksud saya kita. mudah-mudahan dengan semangat bahwa positioning bahkan negara kita yang dulu waktu baru merdeka aja sudah bisa seperti Oh iya, itu menjadi semacam penyemangat kita hari ini bahwa iya. masa Itu kita udah sudah modal kita sebenarnya dari 79 tahun ekonomi relatif jauh lebih membaik, SDM nah, juga jauh lebih membaik, tapi nah, peran-peran di luar kesejarahan apa Indonesia ini kok masih betul. kurang gitu dibandingkan dengan dulu. Makasih banyak Prof Baik, atas terima waktunya. kasih, Mudah-mudahan sama-sama Mas nggak Win. kapok di ruang dialektika Insyaallah. karena masih banyak sekali kira-kira nanti yang butuh suluh gitu dari Iya, Profik gitu ya. siap, dengan Baik, senang hati. saya Winarko Ngantiwani undur diri, kita bertemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you loh, Prof. Siap, sama-sama.